Selamat pagi, salam Indonesia Raya. Waduh, kita kembali lagi di podcast Anak Bangsa, media inspirasi dan jembatan pencerdasan kehidupan bangsa. Kali ini saya ada di Perpustakaan Polinema Kota Malang. Terkait ada satu program yang menggelitik saya untuk mengulik programnya namanya Kantin Kering Plus Plus. Yang menjadi penasaran saya ini plus-plusnya gitu. Oh iya. Jadi ada program namanya Kantin Kering Plus Plus yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh pihak Perpustakaan Polinema kerjasama dengan salah satu koperasi di Kota Malang. Nah, untuk itu kita hadirkan beberapa narasumber terkait dengan program tersebut, apa aja, tujuannya apa, terus basicnya apa tentang program ini. Kita sudah hadirkan 3 narasumber. Saya perkenalkan satu-satu. Pak Diki Sulaiman. Selamat pagi. Iya. Terus Pak Saeb. Iya, sama Mbak Ari. Good morning. Iya, good morning. Oke, untuk pembahasan awal kita akan mengulik Pak Saeb terkait yang punya hajat ya Pak ya di sini ya, karena Pak Saeb ini yang bertanggung jawab di Perpustakaan Polinema Malang ini. Pagi Pak Saeb. Pagi Mas. Ya ini Agung, terkait salam kenal ini. Salam kenal dulu ya. Ini ngomong-ngomong belangkon ini kok boys. Kan boys berkelas. Iya boys berkelas. Jadi terkait program yang saya dengar Kantin Kering Plus Plus ini. Bisa dijelaskan Pak Saeb basicnya kerjasama ini seperti apa dan programnya itu seperti apa? Monggo bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk semuanya, Mas Agung ini saya baru kenal juga dengan Mas Agung dan mohon maaf kalau salah sebut ini. Ada beberapa hal yang terkait dengan Kantin Kering Plus Plus ini. Ini memang seperti tadi disinggung ya. Ya. Ketika plus-plus ini sebenarnya banyak yang positif juga, tetapi di masyarakat ini kadang banyak negatifnya juga. Ya. Gitu. Makanya harus ada inilah penjelasan ya lebih lanjut supaya tidak salah persepsi dengan plus-plus begini ini ya. Jadi yang namanya perpustakaan ini itu harusnya melayani para pemustaka baik mahasiswa maupun siapapun juga yang hadir ke perpustakaan itu, dan ini menjadi program nasional bahwa perpustakaan tidak ansih hanya untuk membaca saja. Di situ ada layanan bagaimana ada unsur rekreasinya, unsur yang edukasinya informal. Nah, bagaimana itu bisa terjadi sehingga mahasiswa ketika datang ke perpustakaan merasa nyaman. Harusnya juga di perpustakaan ini di belakang itu mungkin kan ada juga untuk ruang diskusi. Nah ini ruang diskusi ini memang disediakan untuk mahasiswa bebas waktunya, mereka yang ngatur waktu ya. Kemudian ada satu lagi yang lama sebenarnya menjadi inginnya, yaitu bagaimana memiliki kantin atau kafe kan. Sehingga ini ketika para pemustaka khususnya mahasiswa Polinema hadir ke perpustakaan tidak perlu jauh-jauh mencari layanan yang untuk kebutuhannya ketika diskusi. Aduh kok perut saya mungkin lapar, tidak harus turun jauh ke sana. Tetapi kami ini menyediakan kantin. Kantin ini tidak hanya sekedar untuk menyediakan makan, tidak hanya sekedar untuk makan minuman, tapi bagaimana melalui kantin ini ada proses edukasi, ada proses transfer knowledge gitu kan, sehingga saya meminta kepada teman-teman yang ada di kantin ini, dia harus mampu bagaimana memberikan ketika ada mahasiswa perlu konsultasi. Datang ke sini tidak hanya makan minum, tetapi ketika ada masalah konsultasi, mungkin tugas air dan sebagainya, teman-teman di sini bisa menjawab itu. Yang saya minta itu kan gitu. Nah, kenapa kemudian karena persyaratan ini cukup berat mungkin ya, saya kemudian melihat bagaimana bisa mengelola ini, karena Polinema ini adalah punya program juga bahwa Polinema sahabat UMKM. Ada jargon itu ada ya? Ada. Jadi ada desa-desa binaan yang sudah dilakukan oleh Polinema. Nah, maka saya selaku kepala perpustakaan ini meneruskan program itu yang diterapkan oleh Polinema ini
bagaimana perpustakaan ini juga ikut berperan aktif di dalam mensosialisasikan bahwa Polinema ini benar-benar sahabat UMKM. Saya melihat itu, Mas, sehingga nanti Iya. begitu ini, saya melihat kalau saya kerjakan sendiri pengelolaan kantin ini tidak mungkin. Nah, karena saya harus kantin ini berperan juga keluar sebagai corongnya dari Polinema, bagaimana dia bisa benar-benar menjadi sahabat UMKM. Iya, iya. Di internal sendiri bagaimana ini bisa menaungi teman-teman mahasiswa itu kan punya produk banyak. Nah, sehingga kantin ini harus bisa Iya, iya, iya. menjadi tempat bagi mahasiswa yang punya karya, punya produknya. Maka kemudian saya bincang-bincang dengan Pak Diki, ini ada namanya koperasi yang ternyata memang dia sudah itu berjalan duluan. Koperasi ini Raus Abadi Jaya, dia wilayah kerja Jawa Timur, dan dia Jawa sudah Timur, melakukan pembinaan-pembinaan terhadap UMKM. Dan bahkan saya melihat saya pernah diajak juga bagaimana ke beberapa kota ketemu dengan persiapan-persiapan koperasi merah putih dan sebagainya. Nah, saya pikir ini cocok. Raus Abadi ini saya gandeng untuk bekerja sama pengelolaannya. Jadi kontrak pengelolaan kantin ini saya minta ke RAJ dengan persyaratan itu tadi, harus bisa melakukan ketika Ada syarat ya, betul, yang harus dipenuhi ya. Sehingga ketika di sini kantin ini tidak hanya untuk sekedar makan minum, tapi ada proses edukasinya. Dan saya kabarnya itu juga nanti mungkin Mom Ari ya bisa menjelaskan tentang koperasi ini bagaimana dia ada punya konsep kantin kering ini. Karena saya meminta memang kantin kering. Ada direktur itu ketika melihat ke sini, wah ini tidak bisa kalau ada kantin basah. Harus kantin kering. Oh, emang jadi programnya itu ya? Iya. Jadi ini bukan program pertama dari perpustakaan ini enggak ya? Program lanjutan berarti ya? Artinya kan sebelum ini ada program-program lain? Belum ada. Belum ada? Dan bahkan penggagas dari kantin kering di perpustakaan ini yang bekerja sama dengan UMKM melalui koordinatornya koperasi ini, saya pikir belum ada ya. Belum ada ya? Belum ada. Ini... Hampir semua perpustakaan belum ada yang memiliki program. Maka ini sebenarnya bisa diangkat lebih jauh. Lebih jauh mungkin bisa bekerja sama dengan apalagi perguruan tinggi yang belum punya inkubator gitu, atau bisa bekerja sama juga dengan Pemkot ini bagaimana mengelola di sekolah-sekolahan itu, termasuk yang sekarang MBG, Mas. MBG ini menurut saya ya. Iya. Saya ini mestinya lebih cocok ke yang penyelenggara itu kantin-kantin itu di-upgrade aja kantinnya, standarnya dinaikkan gitu. Harusnya seperti itu ya. SOP-nya kantin itu Iya. menurut saya ya. Itu sejarahnya, Mas. Oh, gitu ya. Berarti ini yang pertama ini pilot project ya, belum pernah ada di kampus manapun. Insya Allah memang begitu. Ya, jadi ini pertama kali supaya masyarakat tahu. Jadi ini program awal di Polinema ya, khususnya di perpustakaan ini. Terkait dengan program ini, jadi sudah ada kebijakan juga dari Polinema ya, tentang apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan terkait kerjasama dengan koperasi. Nah, kalau terkait dengan kerjasama dengan koperasi ini selanjutnya mungkin akan ditingkatkan menjadi MOU antar lembaga perguruan tinggi, bukan lagi perpustakaan kan itu. Sudah, kalau yang sekarang saya lakukan ini adalah perpustakaan bukan sebagai politeknik ya. Karena MOU itu harus antar lembaga. Antar lembaga ya. Melalui Waderpat. Nah, ini bisa nanti RAJ ini meningkatkan kalau memang pekerjaan itu dianggap nanti lebih luas lagi, tidak hanya sekedar pengelolaan kantin. Kalau hanya sekarang ini kan baru awal ini kita buktikan dulu deh, pilot projectnya di kantin apakah memang RAJ ini mampu mengelola dengan baik kan gitu. Nah, ini yang harus bertanggung jawab. Ini ya, Mbak Ari, waktu bagus sekali ya. Jadi program ini ternyata program awal. Kalau menurut saya semi one stop solution ya. Jadi di library itu nggak hanya membaca, tapi di situ ada sirkulasi keilmuan, ada perekonomian. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Maka harusnya memang nanti saya syaratkan juga bahwa RAJ ini di dalam isi dari kantin-kantin ini ya harus berkolaborasi dengan UMKM yang ada. UMKM punya produk apa? Ya. Maka di sini mahasiswa juga begitu. Berarti UMKM luar kampus ya? UMKM masyarakat ya? Iya. Waduh, bagus sekali ya.
Jadi bisa jadi salah satu solusi ya pergerakan perekonomian. Gitu kira-kira ya.